Halo, saya Rio dari Divisi Produksi selaku Kepala Farming and Processing di Biocycle. Kebetulan maggot itu secara umum artinya kalau kita translate ke Indonesia, maggot itu artinya belatung. Jadi dia adalah fase larva dari jenis-jenis lalat. Kebetulan di Biocycle ini kita pakainya Hermesia illusion atau biasa dikenal sebagai BSF atau Black Soldier Fly. Jadi maggot ini ada beberapa fungsi, bisa sebagai pangan, bisa sebagai pakan, bisa sebagai pupuk bahkan. Nah, karena customer Biocycle paling banyak menggunakan maggot sebagai pakan, tentu saya akan jawab hanya sebatas maggot yang baik sebagai pakan ya. Ada beberapa kriteria maggot yang baik. Yang pertama, dia harus bersih, dalam artian dia bebas dari kontaminan. Kenapa saya bilang begini? Karena ini sudah sangat umum ya, di maggot ini ada kontaminan. Baik dari kontaminan fisik berupa benda asing, ada juga kontaminan serangga jenis lain mungkin yang masuk ke farm kita. Bisa juga ada kontaminan yang sifatnya lebih mikro, misalnya logam berat, kemudian pestisida, itu kadang ada yang seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa maggot yang kita jual, yang kita produksi, bebas dari kontaminan. Kemudian yang kedua, umumnya orang jual maggot dalam bentuk sudah dikeringkan ya, sudah dikeringkan. Jadi maggot yang bagus adalah maggot yang kering. Kadar air maksimal saya rekomendasikan di bawah 7. Karena kalau maggotnya cenderung masih lembab, kadar air masih di atas 7, masih belasan, itu dalam waktu singkat bakal terserang jamur, kemudian cemaran mikroba, dan lain-lain. Kemudian mungkin ada dari sisi sebagai user cenderung mau maggot itu yang mutunya konsisten. Jadi misalnya kandungan protein, lemak, dan lain-lainnya itu cenderung konsisten. Karena profil nutrisinya dia naik turun, itu agak cenderung rumit buat formulatornya. Jadi kalau kita bisa bikin maggot kayak di Biocycle ini yang mutunya konsisten, itu bakal ngegampangin banget dari segi formulatornya si user itu. Oke, jadi sudah banyak ya kajian-kajian ilmiah yang sudah dilakukan oleh para peneliti bahwa kandungan atau profil nutrisi dari maggot ini dipengaruhi oleh lingkungan pemeliharaan dia. Yang dimaksud lingkungan ini kondisi media, jenis medianya apa, kemudian sistem pengolahannya juga seperti apa, itu mempengaruhi juga. Di Biocycle, karena kita skalanya sudah industri, kita coba pakai sistem produksi yang sekonsisten mungkin. Jadi dari segi pemeliharaan, metode kita selalu sama, kemudian dari pakan juga kita selalu sama. Kita pakannya ambilan dari limbah industri berupa bungkil sawit. Nah, jadi ini mutunya cenderung konsisten, sehingga produk kita juga baik dari maggotnya sendiri maupun dari fras atau pupuk kandangnya juga cenderung konsisten. Cycle ini nggak ada angka yang pasti mutlak, misalnya sekian hari, tapi biasanya sih ada di rentang 40-45 hari. Kebetulan di Biocycle, bukan 2 jenis, tapi 2 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok kita bilangnya maggot komersial. Ini yang bakal kita panen dalam tahap larva, kemudian kita keringkan, kita jual. Yang kedua adalah kelompok broodstock, di mana kelompok ini adalah kita siapkan, kita pelihara memang untuk jadi indukan kita lagi. Oke, tentu dari sisi pemeliharaan, kalau kita bandingkan maggot yang komersial dengan yang broodstock, itu ada tantangan tersendiri. Di mana yang komersial ini sebenarnya jauh lebih mudah, karena kita hanya ibaratnya pemeliharaan sekali, kemudian putus. Karena kita panen, kita keringkan, kita jual kan. Tapi kalau yang broodstock ini, kalau kita ada kesalahan di tengah-tengah proses, nanti bakal efeknya ke produksi telur kita, kemudian ke indukan-indukan yang lainnya. Dari sisi pakan, si maggot komersial ini pakannya cenderung lebih sederhana. Kita nyaris 100% PKM, dan pemeliharaan juga paling hanya sekitar belasan hari, sekitar 18 hari yang komersial. Sedangkan kalau yang broodstock ini pakannya juga lebih kompleks, kemudian treatmentnya lebih kompleks, bentuk kandangnya juga atau bentuk bioponnya juga beda, dan kita pelihara di kisaran 40-43 hari yang broodstock ini. Jadi fase pemeliharaan maggot ini ada sekitar 4 hari dari telur kita tetaskan, kemudian ada fase pemeliharaan di indoor selama 7 hari di dalam ruangan yang kita kontrol bagian microclimate-nya. Setelah itu ada fase outdoor tambahan 7 hari lagi. Jadi total kurang lebih ada 18 hari ya. Nah, di fase awal, di fase indoor ini 7 hari pertama tambah 4 hari sebelumnya di penetasan, kita kasih makan sekali. Jadi kita kasih makan di hari pertama ketika memasuki ruang microclimate tadi, kemudian langsung kita panen di hari ke-7.
jadi cukup sekali. Oke, jadi untuk di fase outdoornya kita beri 2 kali pemeliharaan, 2 kali pemberian pakan di hari pertama, kemudian di hari keempat. Di hari ketujuh kita panen. Oke, jadi proses produksi maggot di BioCycle di sini kita bagi jadi 2 main proses. Proses yang pertama di bagian farming, di bagian peternakannya. Kemudian proses yang kedua ada di bagian processing atau di bagian pengolahannya. Di bagian farming ini kita mulai dari pembibitan ya. Jadi kita memelihara lalat dewasa. Kita pelihara di dalam kandang, kita sebutnya insektarium di sini. Di insektarium ini kita pelihara hingga outputnya yang kita cari adalah telur. Kemudian telur ini kita pindahkan lagi ke fase berikutnya, yaitu ada fase penetasan. Setelah telurnya menetas, kita pindahkan lagi ke fase pemeliharaan indoor. Kemudian setelah 7 hari di indoor, kita pindahkan ke fase outdoor 7 hari lagi. Setelah itu kita panen, dan itu adalah akhir dari proses farming di sini. Kemudian masuk proses berikutnya berupa processing. Dari yang kita panen tadi, pertama ada proses separasi, ada proses pemisahan antara fras atau sisa media pupuk kandangnya dari maggot kita pisahkan menggunakan alat, kemudian kita bersihkan, kita cuci maggot kita, setelah itu kita keringkan. Proses pengeringan ini adalah proses pengolahan pertama. Dari sini tergantung customer, kalau customer butuhnya maggot kering aja, ini udah bisa kita jual. Kita juga bisa proses lebih lanjut lagi, dari maggot kering ini kita bisa ada 1 tahap lagi namanya pressing. Nah, di pressing ini dari maggot kering tadi kita ekstrak, kemudian kita bisa peroleh minyak dan juga meal, insect meal.